Langit Amerika tak pernah benar-benar terasa akrab bagi Mukhlis. Di usia 27 tahun, pemuda asal Lamongan itu menjejakkan kaki di negeri asing ini bukan karena mimpi besar, tapi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Ayahnya sudah lama tiada, ibunya hidup sederhana di kampung bersama dua adiknya yang masih sekolah. Harapan keluarga kini menumpuk di pundaknya, dan satu-satunya cara yang realistis adalah menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sudah hampir setahun Mukhlis bekerja sebagai kuli bangunan di negara bagian California. Ia tergabung dalam tim proyek renovasi sebuah hotel tua yang mewah di pinggiran Los Angeles. Pekerjaannya berat, mengangkat semen, membongkar dinding, mencampur beton, tapi tidak pernah ada keluhan darinya. Ia dikenal sebagai pekerja yang rajin, pendiam, dan sangat sopan. Kawan-kawan, baik dari Indonesia maupun pekerja lokal, menyebutnya si tenang. Hotel yang sedang direnovasi itu bernama The Grand Rosewood. Dulunya ikon klasik dari masa lalu kota itu. Pemilik barunya adalah seorang wanita Amerika keturunan Prancis-Inggris bernama Amanda Whitmore, seorang janda kaya berusia awal 40-an. Amanda jarang terlihat di lokasi proyek, namun aura dan keputusannya terasa di setiap inci bangunan itu. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan pesawat, Amanda hidup menyendiri. Ia tak punya anak, dan hidupnya kini berputar di sekitar bisnis properti yang ditinggalkan mendiang suaminya. Bagi Mukhlis, nama Amanda tak lebih dari sebuah sosok di balik perintah. Ia tidak tahu seperti apa rupanya, apalagi kehidupannya. Baginya, yang penting adalah menyelesaikan pekerjaan, mengirim uang ke kampung, dan menabung untuk suatu hari bisa membangun rumah untuk ibunya. Namun, hidup kerap punya cara sendiri untuk mengubah jalan seseorang. Di tengah debu dan reruntuhan beton, takdir mulai menyiapkan babak baru dalam hidup Mukhlis, yang akan datang bukan lewat rencana, tapi lewat sebuah kebetulan kecil. Sebuah tas tangan yang tertinggal. Langit sore di kota Los Angeles tampak muram hari itu. Awan tebal menggantung rendah di atas bangunan tua yang sedang direnovasi, Hotel The Grand Rosewood, tempat Mukhlis bekerja sejak beberapa bulan terakhir. Hawa dingin mulai menyusup ke sela-sela jaket tipis para pekerja bangunan, tapi tangan-tangan mereka tetap bergerak, mencampur semen, mengangkat bata, menyusun ulang masa depan yang sedang dibangun kembali. Mukhlis, 27 tahun, berasal dari Lamongan, berdiri di lantai 2 bangunan itu, meratakan pasir dan semen dengan gerakan konsisten. Tangannya cekatan, wajahnya penuh peluh. Ia tak banyak bicara, seperti biasanya. Hidup di negeri asing membuatnya memilih diam daripada salah bicara. Tapi di balik diamnya, ada tekad besar, membangun rumah untuk ibunya, menyekolahkan 2 adiknya, dan membalas semua perjuangan hidup yang pernah ia lewati. Sore itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan lokasi proyek. Dari dalam mobil keluar seorang wanita berambut pirang kemasan, mengenakan mantel krem dan kacamata hitam besar. Beberapa pekerja langsung tahu siapa dia, Amanda Whitmore, pemilik hotel ini. Amanda jarang datang ke lokasi. Biasanya semua urusan ditangani oleh manajer proyek. Tapi kali ini ia muncul sendiri. Langkahnya tenang, matanya tajam menilai setiap sudut bangunan yang sedang diperbaiki. Ia tak banyak bicara. Hanya menunjuk dan bertanya singkat kepada manajer proyek yang mengiringinya. Amanda adalah tipe wanita mandiri, cerdas, dan berwibawa. Meski ia seorang janda sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, ia tetap mampu mengelola bisnis propertinya tanpa goyah. Mukhlis hanya memperhatikannya dari kejauhan. Dalam hati, ia mengakui bahwa wanita itu memang berbeda dari orang kebanyakan. Tapi setelah beberapa menit, perhatian itu menguap begitu saja. Ia kembali bekerja seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa kunjungan singkat Amanda hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup Mukhlis. Menjelang matahari terbenam, ketika para pekerja mulai membongkar peralatan dan bersiap pulang, Mukhlis naik kembali ke lantai 2 karena merasa ada sesuatu yang tertinggal di tempat ia bekerja tadi. Di sudut ruangan dekat jendela, ia melihat sebuah tas kulit berwarna coklat tua tergeletak di atas balok kayu. Tas itu tampak mahal dan asing, jelas bukan milik salah satu pekerja. Mukhlis menatap tas itu beberapa detik. Bingung harus berbuat apa, ia lalu membuka sedikit resletingnya, memastikan isinya, ada dompet, ponsel, dan beberapa berkas, dan di dalam dompet, ia melihat kartu identitas bertuliskan, Amanda Whitmore. Mukhlis langsung terdiam. Ia sadar, tas itu pasti tertinggal saat Amanda tadi berkeliling bangunan. Ini bukan tas biasa. Nilainya mungkin tidak sebanding dengan masalah yang bisa timbul jika tas itu jatuh ke tangan orang yang salah. Ia berdiri lama, berpikir, ia bisa saja menyerahkannya pada mandor, atau meninggalkannya di kantor proyek. Tapi entah kenapa, ada suara kecil dalam hatinya yang mendorongnya untuk mengembalikannya langsung.
bukan demi imbalan, tapi demi ketenangan hatinya sendiri. Malam itu, setelah membersihkan diri seadanya di toilet proyek dan mengganti kaos kerja dengan baju bersih yang selalu ia bawa, Muhlis berangkat ke alamat Amanda. Ia mendapatkan alamat itu setelah dengan sopan mengirim pesan ke manajer proyek, mengaku bahwa ia menemukan sesuatu yang penting milik pemilik hotel. Perjalanan ke apartemen Amanda tidak jauh, tapi bagi Muhlis, langkah-langkah itu terasa berat. Ia bukan orang yang biasa datang ke gedung-gedung mewah seperti itu. Ia berdiri di depan pintu bertuliskan 3B, menarik napas panjang, lalu mengetuk perlahan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Amanda berdiri di ambang pintu, mengenakan sweater hangat dan celana santai. Raut wajahnya berubah seketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya, dan apa yang dibawa. "Itu, tas saya," katanya pelan. Muhlis menundukkan kepala dan menyerahkan tas itu dengan dua tangan. "Maaf mengganggu malam-malam, Bu, ini tertinggal tadi siang." Amanda menerima tasnya dan memeriksa cepat isinya. Lalu ia mendongak menatap Muhlis. "Terima kasih," ucapnya tulus. "Kamu yang menemukan ini." Muhlis mengangguk. "Iya, di lantai 2, saya kira penting, jadi saya antarkan langsung." Amanda terdiam sesaat, ada ekspresi terkejut, mungkin juga heran. Ia tidak menyangka seorang pekerja seperti Muhlis akan bersusah payah mengantarkan tas itu langsung ke rumahnya, padahal banyak orang lain mungkin akan memanfaatkannya. "Terima kasih banyak, Muhlis," katanya lembut, "kamu sangat jujur." Muhlis hanya tersenyum kecil, "Saya cuma melakukan yang seharusnya." Ada keheningan beberapa detik, lalu Amanda berkata sesuatu yang tak diduga. "Besok malam, maukah kamu makan malam bersama saya?" Muhlis mengerutkan kening, ia tidak langsung mengerti maksudnya. "Makan malam?" tanyanya pelan. "Sebagai ucapan terima kasih, tidak ada maksud apa-apa, hanya makan malam, kamu menyelamatkan hari saya." Muhlis terlihat ragu, tapi dari tatapan Amanda, ia tahu itu bukan basa-basi, bukan juga perlakuan merendahkan. Wanita itu benar-benar tulus. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baik, Bu, terima kasih." Amanda tersenyum, untuk pertama kalinya malam itu. "Panggil saja saya Amanda." Malam itu, saat Muhlis pulang, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya karena ia baru saja berbicara langsung dengan pemilik hotel, tapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada pintu tak terlihat yang baru saja terbuka. Dan semua itu berawal dari sebuah tas yang tertinggal. Malam berikutnya datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Di sebuah restoran kecil bergaya klasik Eropa yang terletak di pusat kota, Muhlis duduk dengan canggung di salah satu meja yang sudah dipesan sebelumnya. Ia mengenakan kemeja polos biru langit dan celana panjang bersih yang ia beli khusus semalam dari toko pakaian diskon. Tangannya berkeringat, dan ia beberapa kali melihat sekeliling, memastikan ia tidak salah tempat. Tak lama kemudian, Amanda datang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna hitam, tanpa perhiasan mencolok, rambutnya diikat rapi ke belakang. Ia tampak berbeda dari sosok pemilik hotel yang selama ini dilihat dari jauh, lebih santai, lebih manusiawi, dan senyumnya tidak setipis biasanya. "Sudah lama menunggu?" tanya Amanda sembari duduk. Muhlis langsung berdiri dan menunduk sedikit, refleks dari kebiasaan Jawa yang tak hilang meski sudah setahun lebih tinggal di negeri orang. "Baru sebentar, Bu, Amanda." Amanda tertawa kecil, "Kamu masih tetap sopan, aku suka itu." Percakapan mereka dimulai dengan pelan. Amanda menanyakan tentang kampung halaman Muhlis, keluarganya di Indonesia, mengapa ia memilih bekerja di luar negeri, dan bagaimana ia bisa beradaptasi. Muhlis menjawab seadanya, dengan hati-hati, tapi semakin malam, suasana mencair. Amanda mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap cerita yang disampaikan Muhlis, dari kerasnya hidup sebagai anak petani, sampai perjuangannya mengurus dua adik setelah ayah mereka meninggal. "Kalau bukan karena ibu saya, mungkin saya sudah putus sekolah sejak SMP, kata Muhlis. Beliau yang selalu bilang, "Kamu harus lebih baik dari bapakmu," itu yang bikin saya terus maju. Amanda terdiam beberapa detik setelah mendengar kalimat itu. Wajahnya berubah sendu. Ia menatap lilin kecil di tengah meja. "Saya juga pernah punya orang yang selalu bilang begitu," ucapnya pelan, "suami saya, sebelum dia meninggal." Muhlis menunduk, menghormati momen itu. "Maaf kalau saya mengingatkan hal yang sedih," katanya pelan. Amanda menggeleng, "Tidak, justru kamu mengingatkan saya bahwa masih ada orang jujur dan baik di dunia ini. Saya sudah terlalu lama dikelilingi orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan. Setelah kehilangan suami, saya merasa hidup ini kosong. Saya hidup
tapi tidak merasa hidup. Suasana menjadi hening sejenak, tidak canggung, tapi tenang, seperti dua orang yang tiba-tiba menyadari bahwa mereka bisa bicara dari hati ke hati, meskipun latar belakang mereka jauh berbeda. Setelah makan malam usai, Amanda mengantar Mukhlis keluar restoran. Di pelataran parkir, mereka berdiri beberapa saat sebelum berpisah. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, kata Amanda tiba-tiba, tapi aku merasa nyaman berbicara denganmu. Mungkin karena kamu tidak mencoba untuk mengesankan siapapun, kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Mukhlis tak tahu harus berkata apa, ia hanya menunduk dan tersenyum malu. Sejak malam itu, pertemuan mereka berlanjut, bukan lagi sekadar makan malam. Terkadang Amanda mengajak Mukhlis berjalan-jalan sore di taman kota. Kadang mereka duduk di kafe kecil, minum teh dan berbicara soal apa saja. Amanda yang dulu dikenal dingin dan tak tersentuh oleh siapapun, mulai berubah. Ia tertawa lebih sering, matanya lebih hidup. Sementara Mukhlis, meski masih merasa kagok, mulai merasa diterima sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai kuli, bukan sebagai pekerja asing, tapi sebagai seorang manusia. Mereka berbagi banyak hal, tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang impian yang tak sempat terlaksana. Amanda bercerita tentang pernikahannya yang indah tapi singkat, dan bagaimana sejak kepergian suaminya, ia kehilangan arah. Sementara Mukhlis bercerita tentang masa kecilnya di sawah, tentang harapan kecil membangun rumah untuk ibunya, dan tentang bagaimana setiap uang yang ia hasilkan selalu ia hitung dengan cermat, karena setiap rupiah berarti harapan untuk keluarga. Suatu hari, Amanda bertanya dengan nada serius, kalau kamu sudah kumpul cukup uang, apa kamu akan kembali ke Indonesia dan tak pernah balik lagi ke sini? Mukhlis terdiam, saya tidak tahu, awalnya saya pikir ya, tapi sekarang, saya bingung. Amanda menatapnya, kenapa bingung? Mukhlis menarik napas, karena sekarang, saya punya alasan untuk ragu. Mereka saling menatap, tak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut malam itu. Sesuatu telah tumbuh perlahan di antara mereka. Bukan sekadar rasa terima kasih. Bukan sekadar kekaguman. Tapi sesuatu yang lebih dalam, yang melampaui bahasa, status, dan kebangsaan. Dari sebuah makan malam sederhana, dua hati yang pernah patah kini saling menemukan satu sama lain, tanpa mereka rencanakan sebelumnya. Waktu berjalan cepat. Musim dingin mulai berganti semi. Proyek renovasi Hotel The Grand Rosewood akhirnya mendekati selesai. Bangunan tua itu kini berdiri megah dengan wajah baru, lebih modern, tapi tetap membawa nuansa klasik yang dulu menjadi ciri khasnya. Bagi semua orang yang terlibat, proyek itu hanyalah pekerjaan. Tapi bagi Mukhlis, hotel itu adalah tempat yang mengubah hidupnya. Hubungan antara Mukhlis dan Amanda semakin kuat. Mereka tak lagi menyembunyikan kedekatan mereka dari mata orang lain. Walau banyak yang berbisik-bisik di belakang tentang janda kaya yang jatuh cinta pada kuli bangunan asing, Amanda tak pernah peduli. Sementara Mukhlis, meski sempat dilanda ragu dan cemas, belajar menerima bahwa cinta tidak selalu mengikuti logika sosial atau status. Suatu malam, di balkon apartemen Amanda yang menghadap kota, keduanya duduk dalam diam, ditemani cahaya lampu dan angin lembut. Aku ingin pulang ke Indonesia, ucap Mukhlis pelan. Amanda menoleh, kapan, bulan depan, proyek ini sudah hampir selesai. Aku sudah cukup menabung, aku janji pada ibuku, aku akan pulang, bangun rumah buat dia. Amanda tersenyum, tapi di balik senyum itu ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku ikut, katanya tiba-tiba. Mukhlis terbelalak, apa? Aku ikut ke Indonesia. Serius? Amanda mengangguk. Aku ingin tahu seperti apa tempatmu berasal. Aku ingin melihat dunia tempat kamu tumbuh. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Bukan hanya di sini, tapi dimanapun kamu berada. Mukhlis terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar. Tak pernah terpikir dalam hidupnya bahwa seorang wanita seperti Amanda akan mau datang ke desanya, menapaki jalan tanah, tidur di rumah sederhana, dan mengenal ibunya. Namun itulah yang terjadi. Sebulan kemudian, Amanda Whitmore, perempuan Amerika pemilik hotel, turun dari pesawat bersama Mukhlis di Bandara Juanda, Surabaya. Ia mengenakan kerudung tipis dan baju longgar. Senyumnya canggung namun hangat. Banyak mata memandang, baik dari petugas bandara maupun penumpang lain. Tapi Amanda hanya menggenggam tangan Mukhlis erat, dan berkata, aku percaya padamu. Perjalanan mereka lanjut ke desa kecil di Lamongan. Di sana, ibunda Mukhlis menyambut keduanya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada kecurigaan, tak ada penolakan, yang ada hanya keharuan melihat putranya pulang membawa seorang wanita yang jelas tulus menyayanginya. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di halaman rumah, hanya dihiasi tenda biru,
kursi plastik, dan beberapa pot bunga pinjaman dari tetangga. Tak ada gaun mahal atau pesta mewah, tapi tawa dan air mata bahagia memenuhi udara. Amanda memakai kebaya putih yang dijahit oleh penjahit lokal, sementara Mukhlis mengenakan jas pinjaman dari masjid desa. Semua orang datang, dari para tetangga, guru SD Mukhlis, bahkan anak-anak kecil yang penasaran melihat bule cantik duduk bersanding dengan putra kampung. Amanda belajar makan dengan tangan, duduk di tikar, mandi dengan air sumur, dan memanggil ibunda Mukhlis dengan sebutan, Mak. Ia tidak mengeluh, tidak menolak, ia justru tertawa, menikmati semuanya sebagai pengalaman yang menenangkan jiwanya, jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis dan tekanan hidup kota besar. Mukhlis, dengan sisa tabungannya dan sedikit bantuan dari Amanda, membangun sebuah rumah kecil di tepi sawah, tidak besar, tapi kokoh dan nyaman. Ia juga mulai membantu warga desa memperbaiki bangunan-bangunan tua, membuka bengkel kerja kecil di belakang rumah. Amanda, yang dulu membangun hotel-hotel mewah, kini sibuk menanam bunga dan belajar membuat kue basah bersama ibu-ibu PKK. Kehidupan mereka memang tak mewah, tapi penuh cinta, sebuah kehidupan yang lahir bukan dari ambisi atau rencana panjang, tapi dari kejujuran, kebaikan, dan pertemuan sederhana yang tak disengaja. Dan di teras rumah kecil mereka, saat senja menggantung di langit desa, Amanda sering berkata pada Mukhlis, "Kalau saja aku tidak tertinggal tas hari itu, mungkin kita tak akan pernah bertemu." Mukhlis hanya tersenyum, menatap sawah yang menghijau. Tapi mungkin, itu bukan karena tas yang tertinggal. Mungkin memang kita saling ditunggu oleh takdir.